that one dance, baby. That one dance. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang identifikasi DRPS dan contoh studi kasusnya. Langsung saja, check this out. DRPS atau Drug Related Problem. DRPS merupakan suatu peristiwa atau keadaan di mana terapi obat berpotensi atau secara nyata dapat mempengaruhi hasil terapi yang diinginkan. Klasifikasi DRPS menurut Cipol dibagi menjadi 8 golongan. Oke, singkatnya, pada poin pertama, membutuhkan obat tetapi tidak menerimanya. Pada poin kedua, membutuhkan obat tambahan. Pada poin ketiga, menerima obat tanpa indikasi yang sesuai. Poin keempat, menerima obat salah. Poin kelima, dosis terlalu rendah. Poin keenam, dosis terlalu tinggi. Poin ketujuh, pasien mengalami ADR. Dan poin 8 yaitu kepatuhan. Klasifikasi DRPS menurut Strand et al. Dibagi menjadi 8. Yang pertama, pasien mempunyai kondisi medis yang membutuhkan terapi obat, tetapi pasien tidak mendapatkan obat untuk indikasi tersebut. Yang kedua, pasien mempunyai kondisi medis dan menerima obat yang tidak mempunyai indikasi medis yang valid. Yang ketiga, pasien mempunyai kondisi medis tetapi mendapatkan obat yang tidak aman, tidak paling efektif, dan kontraindikasi dengan pasien tersebut. Yang keempat, pasien mempunyai kondisi medis dan mendapatkan obat yang benar tetapi dosis obat tersebut kurang. Yang kelima, pasien mempunyai kondisi medis dan mendapatkan obat yang benar tetapi dosis tersebut lebih. Yang keenam, pasien mempunyai kondisi medis akibat dari reaksi obat yang merugikan. Yang ketujuh, pasien mempunyai kondisi medis akibat interaksi obat-obat, obat makanan, obat hasil laboratorium. Dan yang kedelapan, pasien mempunyai kondisi medis tetapi tidak mendapatkan obat yang diresepkan. Komponen-komponen DRPS dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, kejadian atau resiko yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien. Yang kedua, ada hubungan atau diduga ada hubungan antara kejadian yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien dengan terapi obat. Kita akan memasuki contoh studi kasus yang berjudul Identifikasi Drug Related Problems atau DRPS pada terapi diabetes mellitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSD Dr. Subandi. Bisa dilihat pada tabel 1, yaitu profil demografi pasien. Terdapat jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jumlah dan presentasi yang bisa dilihat, serta usia, penyakit penyerta, dan jumlah penyakit penyerta. Nah, pada tabel 1 ini perempuan adalah penderita DM tipe 2 yang lebih besar dari laki-laki dengan rentang usia 40 sampai 69 tahun serta penyakit yang paling banyak terjadi yaitu mengenai gangguan pada saluran pencernaan dan gangguan pada sistem kardiovaskular.
Pada tabel kedua, yaitu terapi DM tipe 2. Bisa dilihat tabelnya. Pada tabel 2, terapi yang paling banyak digunakan untuk pasien DM tipe 2 rawat inap pada tahun 2015 di RSD Dr. Subandi adalah Actrapid atau insulin reguler. Tabel ketiga yaitu perbandingan pasien yang mengalami DRPS dan yang tidak mengalami DRPS. Menunjukkan bahwa sebanyak 15 pasien dari 60 sampel pasien mengalami DRPS, sedangkan 45 pasien lainnya tidak mengalami DRPS. Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang mengalami DRPS lebih sedikit dari pasien yang tidak mengalami DRPS. Tabel keempat, profil distribusi DRPS. Pada tabel keempat, kriteria DRPS yang dianalisis. Pada kasus ini, yang paling banyak terjadi berturut-turut adalah interaksi obat yang terjadi pada 10 pasien atau 66,67%. Obat tidak efektif yang terjadi pada 4 pasien atau 26,67%. Obat tanpa indikasi medis yang sesuai dan indikasi butuh obat masing-masing terjadi pada 1 pasien atau 6,67%. Sedangkan kriteria dosis terlalu tinggi dan dosis terlalu rendah tidak ditemukan di semua sampel pasien. Drug related problem dalam kasus obat tanpa indikasi. Obat tanpa indikasi medis yang sesuai adalah pemberian obat yang tidak diperlukan karena pasien tidak memiliki indikasi. Nah, permasalahan yang terjadi pada pasien ini adalah karena penggunaan insulin reguler atau Actrapid. Pada pasien yang memiliki hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu atau GDS 121 mg per dl pada hari ke-1, nilai pemeriksaan gula darah acak atau GDA pada hari kedua adalah 70 mg per dl dan pada hari kelima nilai GDA pasien adalah 97 mg per dl. Penilaian gula darah pasien yang telah dilakukan selama lebih dari 3 hari adalah normal, sehingga apabila pada kondisi ini pasien diberikan terapi, maka terapi yang diberikan merupakan salah satu bentuk obat tanpa indikasi medis yang sesuai. Indikasi butuh obat. Permasalahan yang terjadi pada kriteria DRPS indikasi butuh obat adalah selama 3 hari berturut-turut hasil pemeriksaan gula darah pasien lebih dari 200 mg per dl, tetapi tidak diberikan terapi inisiasi supaya kondisi pasien dapat segera tertangani. Pada hari kedua GDP, nilai GDP-nya sebesar 320 mg per dl dan pada hari ketiga nilai GDS pasien sebesar 269 mg per dl. Nah, pertimbangan terapi yang diberikan dalam kondisi ini yaitu terapi tunggal dengan menggunakan metformin. Obat tidak efektif. Terapi farmakologi DM tipe 2 dimulai dengan pemberian metformin sebagai terapi tunggal. Apabila target A1C tidak dicapai selama 3 bulan, maka dapat digunakan 2 kombinasi terapi. Apabila target A1C tidak dapat dicapai, maka dapat menggunakan 3 kombinasi terapi. Dan apabila selama 3 bulan A1C tidak tercapai,
maka dapat menggunakan kombinasi terapi injeksi. Permasalahan yang kedua adalah terjadi pada pemberian terapi DM tipe 2. Pertama kali adalah Novorapid yang memiliki onset yang sangat cepat. Permasalahan yang ketiga yaitu pasien diberikan metformin sedangkan serum kreatinin pasien 3,6 yang mana nilai normalnya yaitu 0,6 sampai 1,3 mg per dl atau clearance kreatinin pasien adalah 16,3 ml per menit. Metformin dikontraindikasikan pada pasien dengan nilai serum kreatinin atau SCR lebih dari 1,5 mg per dl pada laki-laki, sedangkan pada perempuan lebih dari 1,4 mg per dl. Dosis terlalu rendah. Dosis terlalu rendah atau dosis kurang adalah pemakaian dosis di bawah rentang nilai yang lazim digunakan. Pada DRPS kategori dosis terlalu rendah tidak ditemukan pada semua pasien. Dalam kasus ini, dosis terlalu tinggi. Kriteria dosis terlalu tinggi adalah pemakaian dosis di atas nilai batas dosis yang lazim digunakan. DRPS kategori dosis terlalu tinggi juga tidak ditemukan pada semua pasien dalam kasus ini. Interaksi obat. Penggunaan pioglitazone bersamaan dengan insulin dapat meningkatkan efek cairan penahan thiazolidinedion, hipoglikemia, pembengkakan, dan mungkin gagal jantung juga. Penggunaan ranitidin H2 antagonis bersamaan dengan glimepirid atau sulfonylurea dapat meningkatkan konsentrasi plasma glimepirid sehingga meningkatkan efek samping glimepirid yaitu hipoglikemia. Penggunaan isoniazid bersama dengan insulin dapat menurunkan efek insulin sehingga glukosa darah tidak dapat terkontrol dengan baik. Pada penggunaan isoniazid 300 sampai 400 mg per hari dapat meningkatkan gula darah puasa sekitar 40% dan dapat menyebabkan glikosuria. Kondisi hiperglikemia tersebut terjadi akibat keracunan isoniazid-bisoprolol atau beta blocker yang digunakan bersamaan dengan insulin dapat menghambat beberapa gejala hipoglikemia yaitu seperti tremor dan takikardi. Dengan adanya gejala hipoglikemia yang tertutupi mungkin menyebabkan sulitnya mengontrol terjadinya hipoglikemia, sedangkan insulin merupakan obat antidiabetes yang memiliki efek samping hipoglikemia. Penggunaan bersama antara ciprofloxacin dapat mengganggu efek terapi insulin. Ketorolac atau NSAID yang diberikan bersama dengan glimepirid atau sulfonylurea dapat meningkatkan efek glimepirid yaitu hipoglikemia. Kesimpulannya dari kasus kali ini yaitu jumlah pasien laki-laki sebanyak 22 pasien dan perempuan sebanyak 38 pasien. DM tipe 2 paling banyak terjadi pada rentang usia 40 sampai 79 tahun dengan komplikasi yang paling sering yaitu gangguan pada saluran cerna, kemudian penyakit kardiovaskular. Tapi terapi yang paling banyak digunakan adalah
atrapid atau insulin reguler. Jumlah pasien pada masing-masing kategori DRPS dari yang paling banyak terjadi hingga terendah adalah interaksi obat sebanyak 10%. 10 pasien, yaitu 66,67%. Obat tidak efektif terjadi pada 4 pasien, 26,67%. Obat tanpa indikasi dan indikasi butuh obat masing-masing terjadi pada 1 pasien. Sedangkan pemberian obat dengan dosis terlalu tinggi dan dosis terlalu rendah tidak ditemukan pada terapi pasien. Thank you for watching this video. See you later, guys.